Kayak seolah-olah tuh gini. Selamat. Itu udah melebihi level Voidal. Itu Ya. sudah masuk ke level Faroh, Fir'aun. Itu sudah masuk level Fir'aun. Iya. Boleh nggak orang politik dinasti? Boleh. Harus yakin gitu. Asalkan mereka punya kekuasaan, ya silakan. Iya. Jangan nanggung ya. Iya, jangan nanggung. Tapi apakah itu benar? Kan kasihan nanti yang tidak berkuasa. Welcome back to the Base Indonesian Talks. Today, as always, we have a very special guest. Coming all the way from Bandung, Indonesia, we have Mr. Viridian Aurelio. Thank you so much. Welcome to my show. Oh my God, gimana? Terhormat, ini gue hanya sebagai Korea, biasa lo ngundangnya nama-nama besar. Akhirnya Tata lo inklusif ya. Bisa ngundang juga Korea-Korea merintis ini. Karena gue Korea juga. Gue Korea juga gue. Mencari galah untuk melenting juga ya? Iyalah, harus kayak gitulah. Hidup harus ada hustlingnya lah. Iya. Jadi gimana lu gimana hari ini? Like tell me about your day. Gue hari ini mengalami berbagai kegiatan seperti Korea pada umumnya. Oke. Masih berkegiatan di pekerjaan profesional gue. Oke. Tapi satu sisi berusaha untuk relieving stress dengan cara bikin konten. I see. Justru gue bikin konten bukan nambah stres, relieving stress. Jadi nambah stres. Jadi relieving stress. Karena relieving stress I malah. see. Dengan banyak isi pikiran gue tentang negeri ini aneh ya. Gue bacot di TikTok, malah bikin gue bisa tidur nih gue malam ini. Gue pertama tuh lu masuk radar gue pas waktu ini. Pas gue lagi ngebuat beat sama si Kevin Wen. Terus tiba-tiba lo nge-stitch gitu. Terus gue kayak Oke. No offense to like Kevin Wen. Like he's a nice guy. It's just kayak kalau misalkan if there is a disagreement, we talk about it. Betul. Iya kan? Debat terbuka. Ya, namanya juga kita hidup dalam demokrasi. Betul. Dan demokrasi adalah salah satu hal yang kita akan bicarakan hari ini. Selain negeri kita Indonesia. Masih ada demokrasi ya? Open to interpretation. Oke. Iya. Anyways. Lo mau lanjut pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Prefer Indonesia. Biar kita bisa nyasar berbagai pendukung bahkan. Biar kita makin inklusif. Pendukung Oke gas juga bisa. Oke gas dan Penguin dan para anak abah. Oke. Right. Kita hari ini guys kita membicarakan tentang sikap, idealisme dan pragmatisme. Nah ini menjadi suatu bahan obrolan yang sama ini gue pengen obrolin sih, karena gue ngeliat kayak banyak sikap anak zaman sekarang tuh yang mereka tuh patah semangat idealisme gitu. Padahal kalau misalkan kita baca tulisan-tulisan si Tan Malaka, Eternal Virgin itu, mereka bilang bahwa ya idealisme adalah kenikmatan terakhir yang bisa dimiliki oleh pemuda-pemuda. Tapi ya mungkin kita bisa nikmat dengan cara lain atau mungkin kita tidak nikmat sama sekali ya. We don't know. But gue pengen nge-explore topik itu tentang idealisme dalam negeri kita ini. Dan also tentang pragmatisme juga. Tapi pertama menurut lo idealisme dan pragmatisme itu bisa kita compare gak? Secara selevel-selevel. Oke. Ya pertama gue gak mau masuk ke definisi idealisme yang sebenarnya seperti apa. Karena kalau gak salah Bung Ferry Irwandi pernah bikin tuh. Orang salah kaprah tentang makna idealisme. Jadi kita masuk ke definisi idealisme yang dimengerti semua orang yaitu pemikiran hal-hal yang ideal dan seharusnya. Oke. Kita samain itu dulu gitu. Oke. Sebenarnya gue kalau ngomong idealisme, gue tumbuh besar itu sebagai seorang anak kecil, remaja dan menjadi seorang pria gitu ya, laki-laki. Justru mengenal idealisme dari tontonan masa kecil gue seperti Avatar, One Piece dan Naruto. Kayaknya lo anak shonen banget ya. Tapi hanya 3 itu yang gue baca. Sisanya nggak gue tonton, belum gue tonton berbagai anime gitu. Dan itu yang menjadi tontonan dari SD gue sampai SMA. Dan tapi kan dulu gue nggak ngerti yang mereka lakuin itu idealisme. Gitu ya. Barulah ketika gue masuk kuliah, kebetulan gue kuliah di Unpad dan ngambil juga ilmu pemerintahan dan kebetulan jadi ketua BEM juga sempet. Akhirnya banyak ternyata ini idealisme yang dilakuin sama tokoh-tokoh ideologi saat kecil tuh idealisme ya gitu. Ya misalnya kalau gue boleh ngambil contoh ya, apa yang dilakukan tadi kita ambil 3 case gitu ya. Gue pernah bikin video TikTok, gue bilang ternyata tontonan masa kecil kita banyak yang bersangkut paut sama politik gitu. Saking everyday itu politik. Setuju. Mulai dari cara Naruto itu menjadi Hokage
Kediktatoran militer. Kediktatoran militer. Kalau di Avatar itu ada Ozai, Raja Api. Iya. Absolute monarki. Betul, di Naruto ada Madara dan juga mungkin Danzo. Terorisme. Di One Piece ada Tenryubito, Im Sama gitu-gitu kan. Oligarki ya. Dan di situ makna sederhana idealisme yang gue pelajari saat kecil itu adalah, oh kalau ada yang salah, jangan lo ikutin, lo lawan, dan lo rebut hal yang lo kira itu benar. Sederhana itu aja. Ke bawah pas gue di kampus, bos. Pas gue di kampus, gue gak organ ekstra nih. Mungkin buat teman-teman kalau di kampus tuh ada namanya organisasi ekstra, HMI, GMNI, GMKI, PMI dan seterusnya. Gue nggak bilang mereka itu buruk ya, tapi dalam berbagai praktiknya ketika di kampus mereka tuh benar-benar jadi miniatur negara. Harusnya kampus jadi laboratorium kita untuk idealis, mereka mah jadi miniaturnya, ngolah-ngolah, proposal-proposal. Gue nggak bilang semua, disclaimer dulu. Tapi poin gue, kala itu Firdian muda gitu maba ya, hah? Kok gini, perasaan kampus yang gue tahu nggak gini, perasaan tokoh-tokoh idola masa kecil gue nggak begini. Gue lawan pak, gue lawan dan akhirnya gue jadi salah satu ketua BEM Unpad yang menang tanpa bantuan organ ekstra. Mantap. Poin gue adalah, ya idealisme tuh bagi gue sesederhana itu. Ada yang salah dalam pikiran lo, tapi orang lain terima, lo lawan. Jadi kalau ngomongin idealisme dan pragmatisme, sepertinya sederhananya menurut gue idealis adalah cara benar dalam meraih sesuatu, pragmatis, cara realistis dalam melakukan sesuatu. Belum tentu salah. Gue setuju sekali sih. Ini menarik. Gue pengen tahu tentang pas waktu lo di kampus. Ini mungkin kita pindah keluar dari idealis dan pragmatis, tapi masih ada kaitannya dengan topik ya. Betul. Gue tahu ketika orang idealis itu mereka mempunyai sebuah pengertian akan kebenaran mereka sendiri kan. Yep. Bagaimana caranya lu bisa berkomunikasi, lu bisa mengkomunikasikan bahwa apa yang lu percaya itu benar dan baik untuk semuanya kepada orang-orang, sementara mereka itu punya idealismenya sendiri. Oke. Biasanya menurut gue menjadi satu hal yang kita perlu bedakan, yang mana idealismenya mereka, yang mana jadi kebiasaannya mereka. Contoh, ketika dulu gue di Unpad, belum pernah pak ada sejarahnya ketua BEM itu berpasangan dengan perempuan. Di level Unpad. Kenapa tuh? Ya entah, karena mungkin terbiasa dengan kultur konservatisme, mungkin I don't know gitu ya. Dalam hal ini memang gue cukup liberal, so gue cukup punya pemikiran yang bebas aja gitu. Dan akhirnya gue mengambil wakil yang mana adalah seorang perempuan. Bahkan dia kalau di Unpad tuh ada namanya Girl Up komunitas. Jadi komunitas SJW feminis gitu ya. Jadi sangat melawan. Ada ya di Unpad ya? Ada ya? Baru tahu gue. Sangat melawan kebiasaan orang. Nah, kala itu gue berpikir, ini apa yang gue ditentang gak ditentang? Lu ngapain sih bro lakuin itu? Tapi gue mikir, ini yang salah gue apa orang ya? Akhirnya gue berpikir, oke, orang gak salah ngomong gitu karena itu kebiasaannya. Tapi bagi gue, bagaimana cara gue meyakinkannya itu gak harus semua mayoritas harus sepakat dulu. Gue ambil contoh ya, salah satu idola gue Bung Karno. Ketika dulu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan, 90% rakyat Indonesia itu buta huruf. Logikanya, bagaimana rakyat mau ngerti kemerdekaan kalau mereka aja gak bisa baca? Jadi kalau Soekarno kali itu pengen voting kita merdeka apa enggak, mungkin orang milih enggak gitu, karena gak tahu apa itu merdeka. Tapi kan toh tetap diambil jalan kemerdekaan dan toh kita nikmati sekarang. Jadi bagi gue ketika tadi ditanya gimana ya idealisme yang gue punya bertentangan dengan idealisme orang, gue akan cari tahu dulu nih, ini idealisme orang atau kebiasaannya. Kebiasaan karena mungkin dibiasakan oleh rezim lama misalnya atau elit lama yang membuat ya tadi misalnya patriarkisme bertumbuh. Tadi kalau konteks gue ya, patriarkisme bertumbuh, jadinya eksklusif, tidak inklusif, tidak egaliter, tidak equal. Ya gue akan lawan itu karena bagi gue yang gue lawan bukan soal orang-orangnya tapi nilai-nilainya itu, nilai gak equalnya segala macam. Ya jadi gue berani untuk ngambil sesuatu yang mayoritas kala itu tidak sedang percayai. Karena gue setuju sih, karena terkadang banyak praktek yang sudah hilang apa artinya dan nilainya. Banyak praktek dalam masyarakat yang sudah kita tuh udah nggak tahu kenapa kita ngelakuin ini, gitu. Apakah contohnya dari menurut gue ya, menurut gue ya, silakan base Indonesians di rumah, silakan juga lo kalau misalkan tidak setuju juga nggak apa-apa. Tapi salah satu contoh itu Salim. Ya oke. Salim nih. Betul. Salim. Itu Salim tuh sebenarnya apa? Untuk menunjukkan kehormatan kan. Harusnya kan awalnya gitu kan, ya. Awalnya gitu kan. Tapi memang sampai sekarang kita untuk menunjukkan kehormatan. Tapi
mengapa kita harus menunjukkan kehormatan? Satu. Terus kedua, apakah salim adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kehormatan? Dan apakah beneran hormat? Apakah benar hormat? Apakah gue dengan salim si tetua itu gue akan hormat? Betul. Itu kan cuman hanya sesuatu yang terjadi di surface doang. Tidak terjadi sesuatu bukan sesuatu yang terrefleksi di dalam diri gue sendiri. Gitu. Ya itu adalah salah satu praktek yang menurut gue sudah hilang nilainya. Kita hanya melakukannya karena etika. Ya ini sudah menjadi etika gitu, kebiasaan gitu. Dan ya itu mungkin salah satu cara sih. Ada banyak contoh-contoh lain di dalam Indonesia gitu. Dan memang hal-hal ini ya kita harus revise atau review ulang. Betul. Agar apa yang kita lakukan itu gak pointless. Iya. Itu gue setuju sih. Gue boleh nanggapin soal itu gak? Silakan. Jadi kita ambil konteks hal tersebut salim ya. Tapi dalam konteks pendidikan nih. Iya. Oke, jadi menurut gue memang banyak kultur berlebihan soal kesantunan. Iya setuju gue. Itu jadi abusive aja gitu. Kesantunan tuh kok jadi abusive aja gitu. Contoh, gue nggak usah harus sebut ini di mana gitu ya atau oleh siapa, tapi berbagai tokoh agama yang bahkan gue habis minum terus harus diminum juga nih setengah nih, ini berkah kalau diminum. Sendalnya. Sampai ya salim bolak-balik gitu. Gue nggak masalahin soal itunya. Poin gue, kalaulah hal tersebut nyampainya ke ranah pendidikan, it's totally wrong. Bahkan gue bisa bilang, gue 3 kali Pak dikeluarin sama dosen. Serius, kenapa? Karena gue menentang kesantunan yang selama ini mereka bentuk. Padahal gue cuma berusaha berbeda pandangan. Kita ambil contoh ya. Di Indonesia, gue belum pernah kuliah di luar negeri. Tapi kan mungkin banyak membaca dan banyak mendengar teman-teman. Tapi di luar negeri bahkan memanggil profesor gak harus pakai prof gitu. Langsung aja nama. Lo bisa pakai nama gitu atau ya. Atau gak pakai mister lah gitu. Ya minimal. Di Indonesia, kita sama-sama tahu lah ya ngechat dosen. Itu harus mohon izin, mohon ampun Bapak selamat siang ini. Seolah-olah kayak kita kerja korporat gitu, 9 to 5 gitu. Betul. Dan itu terjadi saat kultur di kelas. Orang nanya hanya untuk dapat poin yang pertama, untuk dapat nilai. Kedua, pertanyaan dikeluarkan juga pertanyaan yang sifatnya formalitas dan tidak berani menentang kesantunan. Yang bagi gue itu jadinya feodal. Dan feodalisme adalah hal yang gue tentang sampai sekarang dimanapun itu. Karena bagi gue bisa hormat, respect sama lo tanpa gue harus nunduk sama lo. Iya, bisa. Gue setuju. Gue nggak masih mau lanjut. Iya itu. Kurang lebih lah. Gue mau nambahin juga kayak pas gue lagi nge-scroll di IG kan, ada satu politikus nih. Nah, gue nggak akan sebut nama. Gue tahu nih. Iya. Gue nggak akan sebut nama, tapi inisialnya. Gak apa-apa. Ya kita tahu. Iya. Nah, gue melihat si inisial ini dia tuh abis dikasih SK. Betul. Oleh ketua umum sebuah partai. Ketua umum tersebut inisialnya kayaknya namanya kepanjangan ya. Sorry. Jadi bukan inisial itu? Iya, bukan inisial. Jingle yang kita sering nyanyikan ya di Pilpres kemarin ya. Yep, pretty much. Tapi dia tuh dikasih SK kan. Terus dia langsung nunduk gitu kayak nunduk. Betul. Kayak coba deh berdiri. Iya. Kayak lu sebagai inisial Z, gue inisial F kan. Di sini. Kayak seolah-olah tuh gini. Selamat ya. Kayak itu menurut gue itu udah melebihi level feudal. Itu sudah masuk ke level Faroh, Fir'aun. Itu sudah masuk level Fir'aun. Iya. Itu karena gue nggak kayak itu sangat mabok santun sekali. Betul. Gitu. Nggak ada ininya, nggak ada alasan konkret kenapa orang harus segitunya kepada orang lain. But let's go back to the topic. Sekarang kita langsung ke pertanyaan pertama deh. Nah, kita sudah berbicara tentang masyarakat Indonesia itu kebanyakan melakukan suatu hal hanya untuk ya etika doang. Betul. Tanpa ada tanpa ada bayangan kenapa ini terjadi gitu. Bisa dibilang pragmatis ya mungkin lah. Tapi menurut lo landscape perpolitikan Indonesia itu lebih didorong oleh faktor-faktor idealis atau pragmatis? Ya, gue juga mau respon yang cerita lo barusan ya. Iya. Ya kebetulan sekarang gue juga lagi ada dalam sektor politik gitu ya. Oh oke. Dan kemarin juga sempat bantu-bantu di Pilpres, bantu-bantu di Pileg, dan sekarang juga sedang bantu-bantu transformasi lah
beberapa organ-organ politik gitu. Oke. Apa yang gue amatin selama 5 tahun terakhir di dunia gerakan mahasiswa gitu ya, sampai sekarang dunia politik praktis, ada kemiripan soal tadi misalnya feodalisme berlebihan. Mungkin orang bilang ya udah sih salim-salim gitu kan paling cuman lo yang gak enak dipandang aja, nggak ada efek apapun. Masalahnya ada. Akhirnya di dalam alam bawah sadarnya para politisi, elit atau nggak usah politisi deh, tapi mungkin orang-orang lagi punya jabatan di kampus lah, di organisasi kewirausahaan segala macam. Jadinya gue akan ngepromot lo kalau lo tuh loyalnya dalam bentuk kesantunan dan siap pokoknya aja pak, siap perintah, arahan, mendarat di Jakarta siap arahan, perintah gitu. Abangda, kakanda siap datang gitu. Sedangkan gue tahu banget orang-orang yang menjilat kayak gitu, mereka nggak punya kemampuan signifikan di dalam konteks problem solving misalnya. Dan gue tahu banyak yang orang-orang yang lebih jago nge-solve problem organisasi itu, tapi jadi nggak dilirik hanya karena mungkin dia nggak jago untuk menjilat. Ya mungkin salah juga sih dia nggak jago ketawa karir, kan mungkin di hari ini kita butuh ketawa karir ya, segala macem. Ya makanya menurut gue nyambung ke pertanyaan lo tadi gitu. Ya politik hari ini menurut gue udah nggak mengenal kata idealisme, udah titik itu menurut gue. Gue sampai di titik ekstrim ya. Menurut gue udah gak mengenal kata idealisme, titik. Konteks politiknya adalah politik mereka yang sudah berkuasa nih. Gue gak bilang orang-orang kayak mungkin gue atau banyak orang yang sedang merintis. Tapi gue ngomongnya sebagai orang-orang yang sudah ada di kekuasaan. Kita ambil contoh sederhana adalah fenomena pilkada kota kosong baru-baru ini. Gitu. Dimana ada koalisi apa gak ngerti gue. yang mana memaksakan adanya pilkada kota kosong bukan karena ya misalnya partai A sama B berkoalisi karena kita segagasan nih kayaknya soal lingkungan. Partai C sama D berkoalisi karena kayak kita sefrekuensi nih soal bagaimana mengelola suara Islam misalnya. Enggak bos, ini udah bener-bener ya udahlah kita maju sebisa mungkin kita pasti menang. Caranya buat kota kosong aja. Dan itu jadi terjadi dan kalau gue baca data ya, tahun 2015 mungkin cuma 5, 2000 sekian cuma 15, terus terakhir 2020 ada 25 dan sekarang bisa 50 lebih, termasuk di DKI, Banten, Jabar dan Jatim, provinsi besar. Dan tentu saja itu literal pragmatis dan menurut gue yang akan jadi korbannya ujung-ujungnya ya rakyat. Ketika lo misalnya maju sebagai calon tunggal karena didukung semua partai, ya lo gak akan perlu berjanji dong. Karena lu udah pasti menang. Ya udah pasti menang, win by default ya. Dan lu gak perlu harus adu gagasan karena lu pasti menang. Yang repot rakyat jadinya. Karena pemilu kan sebenarnya cara kudeta paling formal dan paling sopan. Setuju. Ya kan? Kita nggak suka sama satu legislatif, kita lihat nama siapa dia dari partai mana, jangan dipilih. Itu pun dengan presiden, kepala daerah, cara kudeta paling sopan ya dengan pemilu gitu. Artinya momen rakyat paling bisa nuntut janji walaupun kita tahu janji yang sering dibohongin, tapi seenggaknya kita tuntut lah. Itu hanya ada momen pemilu. Kalau pemilunya di 2024 akhir ini akan seperti ini nuansanya, ya udahlah bye-bye idealisme dalam politik. Itu aja kalau gue. I see. Gue melihat bahwa landscape perpolitikan di Indonesia itu sangat pragmatis sih. Dan kalau ini pandangan gue sih, kita masuk ke ranah yang lebih abstrak dikit. Pas tahun 2008 atau 2004 ada undang-undang tentang partai politik. Menurut gue ini adalah undang-undang yang mendorong semua partai politik untuk bersikap pragmatis dan akhirnya membuat sedemikian rupa landscape perpolitikan Indonesia itu juga bersikap pragmatis. Undang-undang ini mengatakan bahwa ideologi sebuah partai haruslah ideologi yang tidak boleh menggantikan Pancasila atau sebagai interpretasi dari Pancasila. Pancasila kan ada 5 tuh. Kita ketuhanan yang Maha Esa, agamis, Islamis demokrasi, pan-islamisme gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, social justice, social democracy dan enggak deh, social democracy itu nomor 4, kemanusiaan yang adil dan beradab. Humanity lah. Persatuan Indonesia, nasionalisme, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, ya demokrasi gitu. Harus jadi interpretasi dari kelima sila. Dan akhirnya perpolitikan di Indonesia karena itu tidak ideologis. Betul.
Jadinya tuh spektrum ideologi di Indonesia itu tuh nggak jelas. Tapi ada takarannya. Kita nggak boleh lebih kiri daripada PDIP. Betul. Dan kita nggak boleh lebih kanan daripada PKS. Mas Yumi malahan. Oh, Mas Yumi ya? Iya, karena Iya, Mas Yumi itu lebih kanan daripada betul, PKS. betul. Mas Yumi yang baru, bukan Mas Yumi yang hijau yang lama ya. Tapi ini Mas Yumi yang hitam. Mereka udah boleh jadi partai dan menurut gua itu mereka kanan banget sih. Iya. Nah, nggak boleh lebih kanan daripada Mas Yumi, tapi Mas Yumi saja sudah rada mentok kanan gitu. Jadi seperti itu. Nah, semenjak ditetapkan undang-undang tersebut ya, ya parpol nggak bisa pakai asas-asas ideologis. Betul. Karena orang-orang juga literasinya lumayan rendah gitu. Kenapa ada pas tahun 2010 sampai 2016 dari akhir 2000-an sampai pertengahan 2010-an itu kenapa banyak sekali program untuk meningkatkan literasi Indonesia, literasi segala macam. Ya itu karena rakyat Indonesia itu tidak paham dengan konsep-konsep seperti itu gitu. Betul. Dan ya pada akhirnya ya dari atas pun juga ngapain juga kita ngomongin wah inilah kalau nggak ada yang beli gitu, maka kita jual saja program. Yang gue paling suka tuh yang paling pragmatis ya dari semua partai di pemilu kita nih ya. Gue menilai dari slogannya saja. Ya itu P3. Malah P3 ya? Slogannya mau tahu apa? Apa P3 tuh? Hidup berkah. Harga murah, pangan apa gitu. Intinya slogannya tuh lumayan terkenal deh, gue lupa. Slogan kita cek ya. Oh, itu yang mungkin diinisiasi Sandiaga juga ya? Iya. Slogan P3. Slogan P3 itu ya Allah nggak ada lagi. Hidup murah. Tapi ya gue pernah dengar sih. Pernah kan? Ada kan? Sering kan? Gam tolong taruh di sini slogannya taruh sih. Gue gagal nih. Gagal. Aduh, malu gue. Ya, jadi kayak gitu. Jadi mereka ngomongin sandang pangan papan, ya kan bener ya? Betul. Itu murah, berkah segala macem gitu. Mereka nggak jual kayak wah kita mau memajukan nilai-nilai Islamiyah gitu. Cilik ya. Bahkan partai seperti dan ini juga dan sikap pragmatis itu kelihatan di partai-partai di Indonesia ini nih. Terutama di 2019 ini ya. Di 2024 ini ya. Kayak contohnya partai PSI gitu. Yang kita tahu adalah partai seperti PDIP. Kalau PDIP itu Marhain kan. PDIU 22 ya. Iya. PDI Marhain. Marhain itu adalah bahasa sopan Indonesianya untuk sosialisme gitu. Iya. Sementara PSI itu sosial demokrasi, tapi sosial demokrasi itu bahasa sopannya untuk sosialisme borju gitu. Korek. Iya. Nah tiba-tiba di PSI dia lompat spektrum ke kanan. Betul. Bareng Gerindra, bareng Golkar. Dan itu adalah salah satu lompatan politik yang menurut gue tuh paling what the fuck man. Dan dan bahkan slogannya tuh BPJS gratis gitu. Toleransi. Itu dulu tuh. Itu dulu. Awal ya. Nah, BPJS gratis tuh. Jadi P3 sama PS ini paling kelihatan nih pragmatisnya nih, sikap pragmatisnya. Dan kalau misalkan kita lihat komposisi dari koalisi-koalisi Indonesia ya. Mereka semua tuh contohnya di koalisi PDIP ada PDIP partai yang marhain. Betul. Sorry ya bahasa sopannya ya. Marhain bukan sosialisme guys, tapi marhain. MPR ya. Iya. Kenapa MPR gitu? Sorry. Kerajaan banget tuh. Marhain. Terus udah gitu Perindo tuh konservatif ya jatuhnya. Perindo konservatif, P3 yang Islami konservatif gitu. Itu udah nggak jelas lagi spektrumnya di mana. Nah udah gitu di Kim. Waduh di Kim lebih banyak lagi tuh. Rata-rata semua di kanan tiba-tiba ada PSI satu nih. Betul. Nongol di kiri. Nasdem juga di kiri juga tuh sebenarnya tuh. Enggak, Nasdem kiri tapi dia temenannya sama PKS dan dan PKB, satu PKB gitu. Jadi tuh di sini kita sudah melihat bagi YTTA mereka sudah melihat bahwa idealisme bahkan sudah tidak ada tempatnya di dalam perpolitikan Indonesia, tapi waktunya pragmatisme. Betul. Gitu. Nah, tapi gue melihatnya ya itu sih bahayanya
kalau misalkan kita pragmatis terus, nilai apa yang kita gaungkan? Ya. Menurut lu gimana? Gue tuh udah di titik punya kompromi soal idealisme sama pragmatis dengan ilustrasi seperti ini. Idealisme tuh bagi gue ibarat lo lagi megang bara api di tengah hutan yang gelap. Kalau lu megang bara api itu, lo akan bercahaya dan lo tahu yang mana lu nabrak pohon kah, lu masuk ke sungai kah. Tapi kalau lu pegang bara api itu terlalu lama, tangan lu terbakar, lu mati. Lu gak relevan buat kehidupan. Maka kadang-kadang memang idealisme itu perlu ditaruh kembali di tas dan jadi gelap, ya lu harus berkompromi sama keadaan. Jadi menurut gue hidup tuh bisa dengan ilustrasi sesederhana itu. Ada yang memang lu perlu kompromikan, tapi ada yang memang tetap perlu pegang gitu sebagai prinsipal gitu kan. Nah, partai politik menurut gue, padahal ini gue cerita kemana-mana sih. Gue kalau ngomongin partai politik, bagi gue parpol terkeren sepanjang masa tuh PKI. Wow. PKI itu menurut gue partai paling keren yang bisa lo tiru dan ini partai keren banget. PKI. Tolong luruskan PKI ini apa nih? Partai Komunis Indonesia. Oh my god. Bro. Ya, dan coba kita bedah dikit ya. Gue correct me if I'm wrong ya, teman-teman yang nonton ya. Tapi PKI itu bahkan punya kaderisasi tingkat tinggi. Bagaimana orang kalau masuk partai ini, dia nggak cukup hanya KTA. Kan kalau partai sekarang nyari KTA segampang nyari ya lu bagi-bagi bansos gitu ya. Karena hanya untuk parpol. Jadi setiap 5 tahun sekali kan parpol butuh diverifikasi faktual. Yang mana itu ntar ada jumlah butuh kader sekian 1000 di mana gitu. Nah, PKI tidak menggunakan cara itu. Dia nggak nyari kader tuh untuk sekedar yang penting banyak. Kalau lu masuk PKI bahkan lu perlu, gue lupa namanya buku apa, tapi lu perlu mempelajari dulu nilai dasar perjuangannya apa. Apa itu perjuangan, apa itu komunisme dan lain sebagainya. Ketika lu udah masuk, lu pun harus ditatar dulu. Lu harus ntar hidup dengan petani, hidup dengan nelayan, baru lu bisa berorganisasi, baru lu bisa duduk di parlemen ataupun eksekutif. Ketiga, dia punya seluruh organ tuh lengkap. Lekra misalnya seni, ntar perempuannya apa, paramiliter apa, bahkan jauh sebelum supporter bola hari ini menggunakan koreo kreatif, PKI duluan lah. Di GBK dia membuat koreografi kreatif baliho. Oh ya, pernah lihat gue. Subur lah PKI, apalah gue lupa itu ya. Pernah lihat gue di di film-film PKI itu. Iya. 50 menit kemudian mereka semua mati. Nah itu menurut gue di sini nggak bilang komunisnya iya apa enggak ya. Gue hanya bilang metodenya. Kita di sini disclaimer guys. Kita di sini bukan yang ngomongin tentang the value of communism. Tapi lebih kepada metode kaderisasi atau mungkin di levelan PKI ini udah lebih dari kaderisasi, ini doktrinasi. Doktrinasi gitu. Iya. Dan itu bahkan kan sampai di titik mereka head to head itu udah bukan sama parpol. Angkatan darat. Iya. Itu yang membuat mereka tuh powerful tuh sampai head to head itu udah sama angkatan darat, udah bukan sama parpol. Tapi di luar PKI kita kan disebutlah pemilu terbaik di Indonesia itu tahun 55. Kenapa itu? Karena seluruh partai politiknya hidup besar dengan ideologi masing-masing. Ya tadi misal Masyumi dengan nilai keislamannya. Tapi Aidit itu sama Natsir ya. Kalau di ruang rapat gitu conference, dia katanya suka debat keras bahkan sampai bisa nyaris lempar kursi ya. Nggak sampai gitu, cuma nyaris lah. Tapi mereka debat keras soal ideologi. Kurang pragmatis nih orang. Pulangnya mereka ngerokok bareng dan naik sepeda bareng. Oke. Ke rumah masing-masing. Jadi maksud gue, dan kita juga punya dulu ada PSI original ya. Iya. Gitu, Syahrir. Partai Sosialis Indonesia. Syahrir. PNI-nya Bung Karno Partai dan Nasional lain Indonesia. sebagainya. Jadi poin gue pada masanya kita pernah punya Indonesia yang sangat tumbuh besar sekali soal idealisme masing-masing. Tapi toh menurut gue ya, kalau gue boleh bilang, Indonesia ini negara yang paling aneh buat ada sampai hari ini. Dengan nyaris 300 juta rakyat Indonesia, sukunya ribuan, pulaunya ribuan, bahasanya ratusan mungkin ya. Tapi kita sekarang masih sebagai Indonesia, itu aneh menurut gue. Nah poin gue adalah founding parents kita berhasil mikirin sejauh itu. Karena apa? Idealis bukan pragmatis. Kalau dia mikir cuma buat menang, yang penting kita menang pemilu 5 tahun depan, ya kita gak di sini mungkin. Udah kayak Yugoslavia aja bubar. Di Yugoslavia ya kan? Jadi menurut gue cukup di Joseph Broz Tito meninggal. Nah, Joseph Broz Tito meninggal, bubar kan. Udah bubar. Padahal kalau jadi timnas bola sekarang top banget itu. Juara dunia, ada Modric, ada siapa. Jadi maksud gue adalah ya kita juga perlu menyalahkan kepemimpinannya Soeharto karena membuat partai sisi 3 kan. Ketiga
PDI dan Golkar gitu. Ormasnya Golkar gitu. Ya tapi ketika reformasi keran itu dibuka kan, PAN itu sempat keren sih menurut gue. Oh iya. PAN tuh menurut gue sempat jadi partai yang ini cendekiawan. Tapi sorry PAN sekarang sampah menurut gue. Karena sorry ya mas gue, kecuali dari awal lu kecuali dari awal didesainnya memang buat video tentang PAN lagi. gue lihat. Yeah. Kecuali dari awal lu ngedesain partai itu memang ya udah buat berkuasa doang. Masalahnya PAN tuh didesain awalnya nggak gitu. Dengan nama-nama Guna Muhammad, Faisal Basri di dalamnya. Faisal Basri ya, tahu top gue. Kan. Tapi sekarang ya tentu saja ini jadi partai artis nasional. Artinya ada pergeseran itu bos. Yeah. Dan ya hari ini kita nggak bisa menuntut rakyatnya yang merubah sih menurut gue. Susah pak kalau kita menuntut rakyatnya berubah. Ini perlu ada kesepakatan elit. Tapi kita juga nggak mungkin berharap generasi yang sekarang memimpin yang merubah. Makanya kalau gue punya campaign ya sama teman-teman segenerasi gue. Dan mungkin lo bisa nanti kita gaungkan juga. Untuk 2029 kita udah bukan lagi ngomongin hashtag ganti presiden. Kita ngomongin hashtag tukar generasi. Tukar generasi. Tukeran lo. Ganti gak lo semua gitu. Kita yang masuk dalam. Karena hanya itu cara untuk punya peluang berubah. Itu pun belum tentu ya. Tapi at least ketika orang-orangnya beda ganti. Mungkin ada mufakat baru. Dimana kita melihat parpol tuh real sebagai agregator kepentingan publik gitu. Nah kayak sekarang yang mungkin kalau kata Caimin kemarin kan. Ada teman saya bikin parpol, saya bilang ya udah masuk PKB aja. Kata dia, enggak Gus, saya pengen dipanggil ketum, tum gitu. Orang bikin parpol cuma supaya dipanggil tum, jen gitu dan lain sebagainya menurut gua. Gila hormat itu. Iya, akhirnya parpol hanya untuk sebagai alat. Ya contoh lah ya gua langsung buka-bukaan. Misalnya ada beberapa partai hari ini yang di pemilu nggak kelihatan, gue juga nggak tahu dari siapa. Tapi dia tugasnya tuh ngegugat di MK doang. Gugat peraturan di MK, di MK, berhasil lah gol peraturannya. Jadi ini partai yang waktu itu mungkin dimiliki oleh Prabowo Jokowi ya. Iya. Untuk menggugat-gugat di MK pakai tangan lain lah. Oke. Bukan pakai tangan Gerindra, bukan pakai tangannya dan lain sebagainya. Jadi ya partai didesain jadi buat itu sekarang. Boleh inisial dong partainya? Partai inisialnya misalnya Garuda gitu. Itu misalnya. Oke. Oh iya, itu partai kemana ya? Itu partai kemana ya itu ya? Gue gak tahu ketumnya siapa itu kan. Udah gitu fontnya tuh cuman gitu doang. Iya. Kayak gue ngerasa tuh, gue ngeliat partai Garuda ya, no offense guys. Tapi gue ngerasa kayak rekan-rekan di partai Garuda ini tuh kayak ngekonsepin partai itu dalam waktu semalam gitu. Iya. Deadline. Iya kan. Deadline nih cari apa? Oh ya burung nih gitu. Terus udah gitu Garudanya juga pakai font Word. Itu dia. Kacau. Dan kok nyomong PSI dikit ya, gue kalau boleh nyomong dikit. Silakan. Memang sih PDI ketika tadi ya gue perspektif idealis ya. PDI ketika sedang masih mesra sama Jokowi menyebalkan sih memang. Gue akuin PDI itu menyebalkan banget. Begitupun dengan Gerindra yang memang masih cukup sepragmatis itu juga menyebalkan. Apalagi dengan Nasdem yang ngekader enggak tapi tiba-tiba dukung RK lah, tiba-tiba dukung Jokowi lah, Anies lah. Jadi dia gak mau kader, mau beli pemain kayak Madrid aja gitu. Ya kan? Nah, tapi tetap bagi gue gak ada partai yang paling berdosa dan menyebalkan seperti PSI. Kenapa tuh? Menarik nih. 2000 berapa berarti 17 PSI itu, atau mungkin sebelumnya ya. Gue berarti masih SMA. Gue dan generasi gue menganggap PSI ini tempat kelak kita. Gue jujur sama lo, gue pas waktu SMA, gue juga punya sentimen sama seperti lo. Iya kan? Kayak anjir keren banget nih partai keren, ini bos. gitu, kayak partai-partai di Perancis. Nah, iya. Dia bahkan bikin seleksi anggota dewan tuh kayak seleksi audisi biskuat gitu. Ada jurinya dan jurinya bukan dari internal PSI. Audisi biskuat. Jurinya akademisi dan lain sebagainya. Dan kenapa gue bilang PSI itu paling berdosa? Karena dengan demografi hari ini yang paling banyak adalah Gen Z ya dan milenial tadi atau mungkin next gen alpha gitu. PSI itu membuat patahnya harapan orang-orang muda yang tadinya pengen berpolitik sekarang mikir lagi enggak sih politik itu emang bullshit. Jadi kalau mungkin dosa besarnya PDI, Gerindra, Nasdem, DKK adalah kebijakan, undang-undang cipta kerja lah, revisi UU KPK lah, undang-undang minerba. Dosa besar PSI itu adalah merusak mentalitas dan harapan. Dan itu jauh lebih susah diperbaikin. Kalau kebijakan lo buat, tinggal revisi lagi undang-undang kan. Undang-undang KPK sekarang membuat KPK tuh jadi gak independen. Ya udah revisi lagi aja. Tapi kalau mentalitas kan gak segampang itu diubahnya. PSI itu membuat mentalitas orang muda yang tadi udah pengen tertarik masuk politik, percaya lagi sama politik. Jadi patah lagi, hancur lagi dan ya udahlah politik itu bullshit. Dan kata-kata anak muda jadi di abuse seakan-akan itu cuma buat suara dan ya sekarang orang ingat partai muda PSI gitu. Gue kemarin tur 10 kota ke teman-teman OSIS ya, OSIS Padang lah, Lampung lah.
OSIS Aceh bahkan. Partai muda apa guys yang kalian ingat? PSI Kak. Karena PSI ya karena sering pakai jargon anak muda. Jadi anak muda itu tidak sepaket dengan perlawanan, progresivitas, inklusif equal gitu ya. Jadi sepaketnya dengan PSI dan itu menurut gue hina banget. Sorry, PSI ya. Ya puncaknya ketika Kaisang jadi ketum lah itu dah. Iya. Masalahnya ya memang sih banyak orang komplain tentang itu partai karena dari awal kan segala macam ininya segala macam gebrakannya itu kayak wah gila baru banget nih. Kayak seolah-olah love bombing banget dan kebanyakan orang kan sudah tahu apalagi yang generasi tua pas between 98 sampai 2014 sebelum berdirinya PSI itu kebanyakan orang tua itu tahu politik didominasi oleh elit politik. Betul. Dan itu lebih didominasi daripada orang-orang biasa nggak bisa masuk. Orang biasa masuk lewat PAN dulu. Iya betul. Iya basically kan. Tapi ya we all know PAN itu jadinya sekarang gimana. Ya tapi gue bisa melihat pas waktu itu kayak oke, PSI itu dulu kayak PAN. Betul. Sebuah partai yang dipercaya untuk bisa membawa aspirasi dan suara-suara yang lepas dari genggaman elit politik gitu. Tapi di sini juga gue melihat akhirnya kan ujung-ujungnya PSI final produknya jadi kayak gini. Iya. Ngomongin anak muda bisa ini itu, tapi yang diambil pemain lama. Betul. Bahkan bukan kebanyakan sih, beberapa dari kader mereka itu adalah serapan dari partai berkarya. Ya. Punya Tommy Soeharto. Itu pernah kejadian tuh 2018. Dan puncaknya ya Kaisang jadi ketua umum. Buset, pragmatis banget nih partai. Ya. Nah, Ade Armando gitu. Gue melihatnya bahwa PSI itu sudah berdamai dengan keadaan, seolah-olah mereka tidak bisa melawan arus, mereka ikutan dengan arus, mereka pragmatis. Betul. Nah, ini adalah gimana ya? Menurut lo memandang ini sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Ya makanya gini, ini gue izin menyinggung podcast sebelah ya. Silahkan. Misalnya ya. Iya. Menurut gue inilah yang dipakai pola pikir total politik ketika mengatakan human rights and Asian value dalam konteks dinasti. Iya. Gue jujur penonton Totpol sejak 2020 subscriber mungkin masih di bawah 30.000 karena waktu itu COVID kan pandemi. Ya gabut di rumah gue nontonin itu. Jadi buat Bung Arid, Bung Budi itu ada episode tentang Paman, Sapla dan lain sebagainya, gue nonton itu. Jadi gue sangat suka dengan cara mereka menyampaikan politik di YouTube yang kala itu nggak banyak gitu. Nah, tapi yang bikin gue kecewa sekarang ke mereka berdua atau mungkin Totpol ya secara keseluruhan adalah dalam podcast-podcast yang gue tonton, episode-episodenya, pola pikir yang mereka pakai itu pola pikir konsultan. Kan bener apa enggak tuh bisa kita lihat dalam dua aspek ya. Lo as a consultant atau mungkin lo as a activism atau tadi idealisme. Kewajaran itu kan ya konsultan. Iya. Lo mau menang cari yang paling wajar. Wajar belum tentu tepat gitu. Nah, ya dan disinilah gue merasa kalau misalnya kita hari ini berpolitik hanya menggunakan pola pikir konsultan, ya tidak akan pernah kita mencapai idealisme itu. Ya tapi satu sisi kalau kita hanya terus menggunakan gaya aktivisme dalam berpolitik, ya kita gak akan pernah menang. Ya gak? Makanya yang menurut gue ketika konteksnya adalah soal PSI tadi, mungkin dia sudah dapat konsultan politik yang tepat gitu. Kayak udah lu ngapain sih ngomongin soal toleransi terus lu ngomongin soal apa, gak menang juga kan gitu. Tapi patah lagi dalam hasil pemilu ini. Udah mau dinarik anak presiden sebagai bursa transfer, kalah juga gak parliamentary threshold. Oh my god. Man. Artinya kita gak bisa simpulin bahwa lu langsung pragmatis sama dengan langsung menang. Betul. Ternyata gak juga jujur. Gitu. Ya, jadi menurut gue gak bisa lah kita sebagai orang-orang muda yang masuk politik nantinya hanya menggunakan pola pikir konsultan alias menang dan kalah. Gue jujur ya, gue sendiri gue itu lebih bersikap pragmatis daripada idealis ya. Tapi gue juga sama, gue udah mencapai titik di mana ada sebuah equilibrium antara sisi pragmatis gue dan sisi idealis gue. Walaupun pragmatis oftentimes lebih menang kan. Tapi gue sangat tidak suka menormalisasi sesuatu yang tidak fair. Ya. Oke,
political dynasty itu human rights, it's Asian value. Oke, kalau misalkan kita ngomongin itu adalah caranya Jokowi untuk menang, silakan, itu adalah benar. Tapi at the same time, itu juga adalah cara yang benar untuk membuang orang dari kekuasaan, to keep people away from power, gitu. Nah, jadi dualisme dari pragmatisme itu gitu loh. Ketika lo memberikan sesuatu pandangan seperti konsultan, lo secara tidak langsung mengaminkan sesuatu yang mungkin tidak fair. Betul. Yang mungkin seharusnya ini bukan pembicaraan yang keluar kemana-mana gitu. Ya, gue harus tepuk tangan ke Bung Ari Putra karena sudah sangat pragmatis sekali. Tapi at the same time dia ngomongnya juga nggak begitu yakin sih. Iya. Kalau dia ngomong yakin, oh boleh dong. Iya, oh boleh dong. Lo tanya gue deh sekarang, boleh nggak orang political dynasty? Boleh nggak orang politik dinasti? Boleh. Harus yakin gitu. Asalkan mereka punya kekuasaan, ya silahkan. Iya. Jangan nanggung ya. Iya, jangan nanggung. Tapi apakah itu benar? Kan kasihan nanti yang tidak berkuasa. Yang tidak berkuasa belum bisa berkuasa gimana tuh? Betul. Nah, itu yang harus di follow up dari situ. Kalau misalkan kita pragmatis, kalau misalkan kita mau the ends justify the means, kita harus pahami konsekuensinya juga apa gitu. Jangan kita kayak ya serba jahat aja. Jatuhnya kita kerja buat firma yang dipiliki oleh setan dong. Nah, betul. Kayak film Keanu Reeves itu tuh, gue lupa tuh namanya apa, yang ada Al Pacino lah. But moving on. Gua rasa kita sudah establish nih pemikiran kita mengenai idealisme dan pragmatisme itu gimana, dan kita setuju bahwa trennya itu political landscape Indonesia sedang menuju pragmatisme atau mungkin sudah di titik pragmatisme. Karena bahkan partai seidealis PKS dan PSI pun itu sudah mulai ya, PKS dukung Bobby di Sumut. Iya, dukung Bobby di Sumut gitu. Sementara kan narasi mereka di nasional kan perubahan, anti dinasti gitu. Sementara PSI juga naruh Kaisang, sementara kan narasi mereka anak muda dan ya walaupun Kaisang anak muda tapi dia anak presiden gitu. Nah, moving on, kita lihat deh, kita main sedikit tebak-tebakan sih, bukan tebak-tebakan tapi kita lebih analisis, brain exercise. Menurut lo kita mulai deh dari presiden pertama, kan presiden ada 7 nih. Kita mulai dari presiden pertama. Iya. 7 Hokage. 8 sih sekarang. Iya, sekarang. Bentar lagi sih, 3 bulan lagi. Presiden pertama itu Soekarno menurut lo idealis atau pragmatis? Kita tebak semuanya, apakah mereka idealis atau pragmatis? Soekarno, gue sebagai pengagum Bung Karno, tapi gue bukan penggila Bung Karno. Bung Karno saja untuk bagi banyak sejarawan ya bisa dibagi 2. Bung Karno muda dan Bung Karno tua. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana dia mengakhiri kekuasaannya, Soekarno berakhir dengan pragmatisme. Bahkan kan cara dia meraih kemerdekaan aja sebenarnya pragmatis. Iya. Cara yang ditentang oleh Tan Malaka dan juga orang-orang muda yang menculik Bung Karno di Rengas Dengklok. Iya. Bung Karno pengennya nunggu Jepang dulu nyerah ngasih ke kita, berdiplomasi. Bahkan kita pernah ngeliat foto viral Bung Karno jadi ini ya, Romusa itu jadi Panglima Romusa itu. Tapi kan Tan Malaka pengennya cara-cara enggak, kita lawan gitu. Jadi even Bung Karno kita lihat sebegitu nggaungnya, ternyata bagi gue dia dominan pragmatis juga loh. Nah, memang karakternya seperti itu dia. Gue perhatiin Bung Karno itu sangat idealis, tapi idealis dia terbatas kepada apakah dia akan meraih kekuasaan. Iya, misalnya dia membangun mercusuar, dia bikinlah Ganevo untuk melawan Olimpik kan, dan bikin GBK. Dikala 100 meter dari situ banyak rakyat tidur di jalan dan lapar. Dia bangun GBK itu gusur perumahan di Senayan, perumahan Betawi. Dan gue melihat kayak Soekarno ini dia hanya concern dengan wujud. Walaupun gue tahu Soekarno itu otaknya ada isinya. Betul, ya keren. Bacaannya luar biasa. Mungkin 70%-nya isinya wanita. Itu dia. Makanya dia jago waifu. Goda-goda cewek ya. Banyak baca buku goda-goda cewek jago nih. 70% isinya waifu semua. Ya.
Gue cuman kebanyakan dari perpolitikan Soekarno itu tuh sangat bersifat larger than life. Wah gitu, sangat besar sekali nih. Buset mercusuar, buset GBK buat apaan gitu. Kita belum siap. Walaupun sekarang kita nikmatin ya. Iya kita nikmatin sekarang. Buat lari-lari malam-malam kan. Kalau habis kerja kan, ya buat story kan. Tapi kalau dulu tuh kayak it makes no sense. Ketika rakyat kelaparan dia malah ngasih paradigma ideologis berdikari itu gitu. Nah, tapi yang gue suka itu lihainya Soekarno ketika dia bisa manuver semua. Indonesia dulu banyak banget ini kan, banyak banget ideologi. Pas waktu Belanda cabut, betul. Malahan pas Belanda ada lagi. DITI, DITI itu sudah gitu ada komunis-komunis. Siapa tuh Semaun Permesta lah gitu, ada banyak nih. Nah, bagaimana Soekarno bisa merapatkan barisan dari orang-orang pan-islamisme ini nih sampai ke orang-orang komunis gitu. Dia bisa merapatkan ya, Nasakom lah jatuhnya kan. Betul. Dia bilang Nasakom itu jago sih dia. Cuman menurut gua caranya dia untuk mendapatkan Nasakom itu memang pragmatis. Tapi dia tidak melihat ke depan dengan pragmatisme, tapi dia dengan idealisme. Menurut dia semua orang ini akan menutup barisannya dengan dirinya sendiri gitu. Kayak oke, kita semua akan pegangan tangan, nyanyi-nyanyi kumbaya, ye dunia damai gitu. Tapi itu yang bukan terjadi kan. Nah, karena dia telah melakukan hal itu, akhirnya spektrum politik Indonesia di perpolitikan Indonesia dulu luas banget. Betul. Kedua belah ekstrim ada. Mirip-mirip Jerman pas zaman-zaman Republik Weimar, ada komunis, ada Nazi gitu. Sebelum Nazi jadi berkuasa kan. Itu dalam sebuah negara ya. Kita ngomongin realistisnya. Dalam sebuah negara ketika semua ditolerir, semua dua belah ekstrem ditolerir, if we tolerate everything we stand for nothing. Betul. Iya, pada akhirnya jadi karena abu-abu aja because we stand for nothing ya semua orang free for all. Betul. Dan obviously this leads to G30 SPKI kan. Nah, yang ini kita mungkin masuk ke Soeharto nih, atau masih ada yang lo mau bahas tentang Soekarno? Soekarno gue sepakat soal itu, bahkan yang suatu kalimat gue menyampaikan Syahrir itu kan sering clash sama Soekarno, tapi bahkan Syahrir itu objektif mengatakan ketika Tan Malaka bilang udah gue aja lah yang jadi presiden, Syahrir bilang ya enggak, gini aja deh, coba lo pidato sekitar Jawa, kalau ada orang dukung lo gue pilih lo, walaupun cuma mungkin yang dukung 10%. Saking bagi Syahrir Soekarno sepopuler itu, dan kala itu gak ada yang bisa menggantikan orasi dia yang bisa meyakinkan semua suku, ras dan agama. Tapi benar soal itu. Iya. Kita langsung segue ke Soeharto nih. Yap. Nah, kalau gue fansnya Soeharto. Wah, Soeharto punya fans ternyata ya. Iya, gue punya fansnya Soeharto. Enak zaman kuto gitu. Iya, enak zaman kuto. Gue senang sekali dengan sikap pragmatisnya Soeharto. Gue kayak, wah ini orang nih kayak gue banget. Gue banget gitu. Gue banget bre. Aduh. Cocok dengan PSL itu. Cocok lah. Makanya gue pakai ginian. Betul. Dulu kan beliau pakai baju gini. Pakai. Anyways, dia kebagi juga dua zaman. Seperti Soekarno kan, Soekarno muda yang karismatik, Soekarno tua yang rada korup. Ya, gitu. Narsistik dan sudah delusional. Betul. Nah, Soeharto itu yang pertama itu pas zaman dia itu dikuasai kebijakan. Nah, ya, yang kedua itu zaman dia dikuasai keluarga. Ya, pelita-pelita awal masih bagus ya. Iya, replita gitu. Soeharto itu berbeda dengan Soekarno secara karakter ya. Betul. Gua mungkin di dalam hati kecil Soeharto sendiri ada idealisme untuk melihat Indonesia lebih maju. Iya pasti ya. Tapi karena Soeharto itu dibesarkan jauh dari yang namanya paradigma politik, jauh dari tulisan-tulisan F. Scott Fitzgerald, Karl Marx gitu-gitulah, penulis Adam Smith, penulis-penulis itu, dia literally anak kabupaten men. Betul. Sementara Soekarno main mungkin dia main kelereng gitu sama bangsawan-bangsawan Belanda dan Jawa. Ya. Soeharto di apa sih namanya tuh field tuh. Iya betul. Main sama badak dia, main sama kebo gitu. Bahkan dia nggak kuliah ya. Iya, bapaknya kan literally Mario. Betul. Plumber, tukang bersihin ledeng, bersihin sanitasi lah gitu. Nah, sama itu tuh jadi tuh dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tapi dia dari zero bisa menjadi pas waktu itu hero. Betul. Gitu.
ya mungkin banyak orang yang bisa bilang bahwa dia bukan hero ya. Tapi di sini it's just a term of saying, dari zero to hero gitu. Nah, bahkan sebelum dia jadi komandan Kostrad pun ada yang gue lupa, mungkin Ahmad Yani ya bilang kayak, Soekarno lu serius mau jadiin dia komandan Kostrad? Dia rada tolol gitu. Karena kan jenderal-jenderal tuh rata-rata bangsawan mereka. Dan rata-rata mereka terdidik. Nah si Soeharto ini nih sendiri nih yang ya Allah anak kabupaten gitu. Kalau zaman sekarang jamet. Gitu. Iya serius. Iya betul. Iya kalau zaman sekarang ini jamet gitu. Nah dia jadi, tapi dia bisa rise to power gitu. Dan akhirnya ya ada orang bilang dia kebetulan aja menjadi the right man for the right job. Ada yang bilang bahwa dia memang sepintar dan sepicik itu, punya desain ke depan ke sana. Tapi semua itu kan semua itu langsung, semua prejudikasi itu langsung terbuang ketika dia jadi presiden dan dia Replita 1 sampai 5. Dia bangun Pertamina yang megang Ibnu Sutowo, walaupun Ibnu Sutowo lama-lama ya gitulah. Freeport pun zaman beliau ya. Iya, Freeport zaman beliau, KFC masuk zaman beliau. Taman Mini dibangun zaman beliau. Lugu Barat termasuk. Iya, dia dari situ gue bisa melihat nih orang nih, dia punya grand design akan Indonesia, tapi dia lebih pragmatis. Caranya dia taruh orang-orang yang dia percaya, bukan orang-orang yang lebih layak untuk ngejalanin project-project. Dan itu adalah sebuah tren yang berlanjut sampai sekarang. Sekalinya dia taruh orang yang meritokrasi yang tekno ya, seperti Habibie, langsung dipertanyakan sama barisan-barisan dia. Habibie kan dianggapnya sama kalangan Soeharto sebagai orang yang gak punya apa-apa, sebagai wah anjing lu siapa gitu, kita yang udah kerja lama buat dia, kita udah waiting list gitu. Sementara orang di luar barisannya Soeharto bilang ya dia pengkhianat lah, apalah gitu. Nah jadi itu sih menurut gue tentang Soeharto. Walaupun ya Soeharto ya every great man has a sin. Untuk Soekarno mungkin wanita dan waifu. Untuk Soeharto mungkin body count. Body countnya literal body count. Literal body count, man. Iya. Menurut lo gimana? Ya kebalikannya lo. Soeharto adalah presiden yang paling gue benci ya. Oke. Gak apa-apa. Karena menurut gue dari mulai Soeharto meraih kekuasaan sampai Soeharto turun dari kekuasaan, semuanya tidak ada yang smooth dan tidak ada yang beretika. Iya. Satu, bagaimana Soeharto meraih kekuasaan. Kalau gue meyakini versi Soeharto terlibat dalam G30S ya. Oke. Iya. Makanya gue gak nyebutnya G30S PKI, tapi G30S aja. Itu menarik sih. Kalau teori itu benar, itu menarik sih. Ini mungkin orang terpintar pas waktu itu. Iya. Betul. Dia bisa rumornya dia dekat sama CIA dan lain sebagainya. Memang Soeharto ini paling mirip dengan Lee Kuan Yew mungkin. Karena dulu segenerasi juga ya. Betul. Jadi dia Asian value itu lahir di zaman mereka. Kata Asian value. Barat yang menganggap bahwa pembangunan di Asia ini terlalu otoritarian dan tidak humanis. Ya Asia bilang, enggak bos, ini Asian value, kita gak harus kayak lu. Kita gak harus kayak lu, kita nerima duit dari lu aja udah. Mereka keras, tertib lah, kasar rakyat tertib, pembangunan kita jalan gitu kan, Singapura kayak gitu. Pun Indonesia pada Replita 1-2 tuh memang masih bagus. Tapi menurut gue Soeharto itu definisi presiden yang menghancurkan generasi yang seharusnya. Wah, generasi yang mana nih bos? Ya misalnya gini, gue lupa film apa ya yang terakhir itu Excel. Kalau lo nonton Excel itu dan memang lo ngerti backstory-nya, pasti lo akan meneteskan air mata. Bagi yang gak ngerti dan nonton masih kayak ini apa nih? Karena gak seru memang kalau ngomongin gak ada action scene-nya dan sebagainya. Orang Indonesia kan ADHD. Tapi ketika gue sudah mengerti bahwa dulu ada cendekiawan yang tidak bisa pulang puluhan tahun. Karena Soeharto tidak menerima, dia kuliah di Rusia, dia kuliah di China, dia kuliah tentang sosialisme, gak dibolehin pulang. Bahkan kala itu banyak berkas-berkas, buku-buku dilarang kan, buku-bukunya Pram dan lain sebagainya. Partai kemudian difusi jadi 3, kemudian Soeharto ini juga melakukan NKK-BKK di kampus, alias orang gak boleh berorganisasi eksternal, meredam HMI, meredam segala macam. 32 tahun bos, masalahnya bos, pimpinnya bos. Iya. Gimana orang gak jadi mindset
dan gak jadi mental. Iya. Akhirnya ya memang zaman Soeharto korupsinya gak separah sekarang karena hanya dipegang oleh dia. Iya. Orang gak berani korupsi karena ditembak lo bisa-bisa. Tapi menurut gue Soeharto kali itu benar-benar ngerusak mental generasi yang sekarang kita rasakan. Jadi memang pembangunannya mungkin kita rasakan juga ya. Tapi bagi gue negara tuh nggak selamanya soal pembangunan. Gue mungkin secara ideolog gue bisa lebih sosialis ya dibanding kapitalis gitu. Sehingga gue akan sangat kesal dengan presiden seperti Soeharto yang dia meredam ideologi. Bagi orang yang suka pembangunan dan suka dengan kapitalisme, ini presiden menyenangkan. Oh salah ribet-ribet debat ideologi nggak penting. Yang penting kita kaya. Yang penting ini jembatan jadi, bendungan jadi. Kalau gue nggak, lebih kita debat dulu berhari-hari baru bisa dibikin. Yang penting kita ada proses pendewasaan politiknya. Soeharto sudah mah dia merusak mentalitas generasi, dia pula adalah orang yang kemudian menurut gue ya menginspirasi banyak pemimpin hari ini untuk melakukan represi kepada rakyat tuh jadinya berlebihan. Petrus zaman Soeharto, penculikan aktivis zaman Soeharto, termasuk yang sampai sekarang kerasa adalah Pam Swakarsa. Di mana Soeharto menganggap kalau gue terus yang nanggepin, gue di mata internasional di ban ini, susah ini investor masuk. Dia pakailah konflik rakyat lawan rakyat horizontal. FPI salah satunya adalah Pam Swakarsa pada masa ini dibuat oleh rezim untuk ributin rakyat sama rakyat. Sekarang kita saksikan terakhir GP Ansor bikin postingan tuh di Twitter. Siapapun yang mendemo PBNU berhadapan dengan GP Ansor. Lihat lagi di Twitter itu ada yang melesetin itu ya. Jadi apa tuh? Jadi ntar gue kasih lihat itu parah banget sih. Ini menurut gue tahu. Jangan di kamera ini. Gue bisa digeruduk banser. Gitu. Kita tidak usah inilah ya. Lo scroll Twitter sendiri bagi nonton ya. Tapi poin gue adalah banyak sifat-sifat Soeharto yang jadi terbawa sampai sekarang. Termasuk korupsi di level daerah. Kan mereka pasti referensinya dulu zaman Soeharto. Iya. Termasuk kemudian Pam Swakarsa. Sekarang orang-orang dulu Pak, gue kalau misalnya aksi belum tentu kita hadapan sama polisi. Karena kalau polisi enak, kita bisa playing victim. Aduh polisi mukul kita. Kalau hadapan sama ormas, kamu bukan orang Bandung asli, ngapain di sini? Anjir, kita jadi yang kesana salah. Iya. Dan itulah menurut gue kenapa Soeharto adalah presiden yang tidak kita perlukan dalam sejarah Indonesia. I see. Makanya Soeharto belum jadi pahlawan nasional kalau nggak salah ya. Ya bagi gue itu debatable. Ya Soeharto ada baiknya. Cuman gue demokratis aja sih. Walaupun gue Soeharto ya, gue demokratis aja gitu. Ya boleh lah kita tidak mempunyai pendapat yang sama. Betul. Tapi kan bineka tunggal ika. Iya. Itu juga ciptaan dia itu. Tetap satu kan. Iya. Gitu bre. Ya itu Soeharto. Anyways, kita mungkin lanjut ke presiden-presidennya. Tapi kayak gue nggak tahu nih kalau Habibie atau Gus Dur. Kalau gue tahu Gus Dur kayaknya dia idealis banget. Dia saking idealisnya dia sampai di kick kan. Dia di vote kick anjing. Jatuhnya di vote kick dia. Ketemu Israel ya kan. Iya, ketemu Israel. Terus akhirnya kayak di vote kick sama Amin Rais dan kawan-kawan kan. Nah kalau SBY menurut gue dia agak pragmatis sih. Tapi itu cuman ya TTA doang, kayak kebaca di headline doang. Betul. Karena dia presiden yang cukup terukur tapi lambat. Dia cukup terukur dan lambat. Ada cerita bahkan SBY itu kalau mau naikin harga BBM walaupun cuma 500 perak, dapatnya sebulan. Sampai JK sebagai wakil kesel, JK ngumumin sendiri atas nama SBY. Iya. Banyak inilah, dia banyak ketidakakuran lah sama JK. Kalau Megawati ya dia cuma setahun setengah doang ya. Iya. Gue kurang tahu juga kalau misalkan dia idealis atau pragmatis, tapi dia cuma ngelanjutin dari nama tadi ya sebelum Jokowi ya. Menurut gue presiden terbaik sepanjang masa itu Habibie. Oh iya. Menurut gue. Iya. Baru Gus Dur. Kenapa Habibie? Ini definisi presiden bukan politisi ya. Kalau politisi mungkin Bung Karno keren, dia bisa membuat sampai sekarang orang meyakini Bung Karno tuh keren gitu bener gak sih? Yeah. Soeharto juga sama, masih ada fans sampai sekarang. Habibie kita nggak pernah lihat ada fanbase-nya kan? Habibie fanbase atau Habibie paling Habibie Ainun gitu. Iya, itu orang cuma suka percintaannya. Padahal ya itu karena menurut gue definisi presiden. Lu tuh gak harus dicintai sebagai personal sampai orang fanatik. Tapi kebijakannya yang harus orang rasakan. Dan zaman Habibie hanya dalam hitungan dia cuma mimpin hitungan bulan ya. Tapi dia bisa menekan angka krisis ekonomi, dia buka kebebasan pers, dia lepaskan tahanan politik, dia buka berbagai undang-undang yang membuat berbagai periodisasi itu terjadi. Dia mencegah kudeta juga. Dan lucunya Habibie bukan FISIP atau hukum atau sosum, dia insinyur. Iya. Tapi jangan-jangan Indonesia memang butuh pemimpin yang gayanya teknokratis, bukan politisi. Gitu. Sepertinya sih seperti itu. Iya. Gue setuju sih sama assessment itu. Karena
kalau ngomong secara objektif ya, Habibie itu presiden terbaik menurut gua juga. Walaupun gua I'm a Suharto man gitu kayak wah gila Suharto favorit gua. Tapi gua akan bilang bahwa Habibie on the record adalah presiden terbaik karena apa? The fact bahwa dia bisa menstabilisasi perpolitikan Indonesia in such a short amount of time. Dan dia bisa ngetransisiin Indonesia dari sebuah masyarakat yang otoriter menjadi masyarakat yang lebih demokratis. Dan dia berani nahan nafsu untuk gak maju di periode berikutnya. Iya, dia nahan nafsu. Dia bisa. Dan bukannya dia diturunin. SK-nya dia nggak diterima sama MPR. SK-nya lagi surat laporannya dia nggak diterima MPR ya. Itu untuk dia turun. Tapi poinnya ketika pemilu dia bisa maju lagi. Cuman dia milih enggak. Apa sih yang mimpin DPR MPR pas waktu itu Harmoko ya, lupa gue. Iya, nggak salah masih Harmoko. Iya. Parah ya Golkar ya. You guys lost a hot shot right here. Moving on, tapi menurut gue Jokowi ini sekarang ini dia pragmatis abis bre. Bahkan pengkultusan his cult of personality itu tuh adalah sebuah gerakan yang sangat Jokowisme ya, Jokowisme itu. Projo, Soulmate, RBJ, itu much PSI. worse dibanding Soeharto tuh bagian itu tuh. Menurut gue Jokowi ini pemikirannya adalah stabilization. Betul. Sebuah ide stabilisasi itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat. Betul, secara umum ya. Secara umum, mereka mau kita mau harga murah gini, tapi the bigger picture mereka nggak tahu itu adalah bagian dari stabilisasi. Betul. Nah, jadinya kita susah untuk berkampanye tentang stabilisasi. Gitu kayak it's so boring gitu. Kan sebuah kampanye yang menarik kan perubahan, gagasan baru, inovasi. Betul. Gitu kan. Ini Jokowi adalah satu-satunya orang yang bisa mengkampanyekan stabilisasi dan keberlanjutan dan berhasil gitu. Dan berhasil karena jatuhnya tuh kayak jatuhnya tuh ibarat kata dia itu berkampanye hanya dengan karakternya bukan dari gagasannya. Gitu. Bahwa dia baik ke orang. Terus orang bilang ya bahwa dia baik, pilih aja dia. Nothing more. Betul. Cuman gitu doang. Dan itu menurut gue adalah sikap jenius. Itu wah gila. Otak politiknya Jokowi jago banget. Makanya gue admire dengan cara dia berpolitik. Iya. Dengan caranya dia tuh satu-satunya presiden yang bisa menggunakan kekuatan teoritis presiden. Iya kan? Kayak presiden gonta-ganti MK gitu. Walaupun nggak masuk headline dan ini bukan sesuatu on the record. Betul. Gitu. Tapi itu yang dilakukan oleh dia. Presiden gonta-ganti panglima, pangpol. Gitu. Sesering itu diganti gitu. Ya walaupun dulu sering juga diganti. Tapi kebanyakan dari hal itu ya gegara tradisi bukan karena politik. Betul. Gitu. Dia bisa sekali menaruh semua orang nih yang kepercayaan dia ke tempat-tempat penting gitu. Metodenya mirip Soeharto, tapi tanpa jeder, tanpa itu. Makanya gue bilang ini presiden yang sangat pragmatis, gitu. Gue suka nih. Mungkin Jokowi is my second favorite. Walaupun Habibie is the best president ya, dan Soeharto is my first favorite. Kalau menurut gue Jokowi itu adalah politisi terhebat sepanjang masa di Indonesia in terms of meraih kekuasaan ya, politisinya. Tapi satu sisi adalah presiden terburuk yang Indonesia pernah punya. Wah serius lu? Lebih daripada Soeharto. Hati-hati lu pulang. Lebih daripada Soeharto. Gue cemas dengan lu. Gini guys ya, gue baru bikin video TikTok. Gue bilang untuk Gen Z kayak gue kelahiran 2000 nih. Kita itu tumbuh besar melihat Joko Widodo. Saat Joko Widodo wali kota Solo kita masih SD. Tapi kita sudah mendengar berita-berita tentang ada wali kota yang menggusur PKL tuh dengan cara ngobrol 100 kali baru direlokasi. Pakai sepeda ke kantornya dan sebagainya. Jokowi jadi gubernur 2012 DKI. Gue tuh masih SMP. Dan kita sudah dengar Jokowi dengan baju kotak-kotaknya, masuk gorong-gorongnya dan lain sebagainya. Jokowi pertama kali presiden, kita baru masuk SMA. Dan kita sudah dengar Jokowi pengen menuntaskan pelanggaran HAM, menangkap penculik biji tukul dan lain sebagainya. Sampai Jokowi sekarang mau demisioner, gue dan mungkin banyak orang sudah lulus kuliah, sudah kerja, sudah menikah bahkan. Artinya kita tumbuh besar melihat ini orang. Lagi-lagi bagi gue Jokowi itu adalah seseorang yang
merusak mentalitas generasi yang harusnya menjadi Indonesia emas. Itu ada di tangan dia. Salahnya negeri ini sekarang begini ada di tangan dia menurut gue. Kalau tadi dibilang Jokowi ini stabilitas tapi nggak dengan dor, bagi gue sebaliknya. Kerennya Jokowi bisa percaya bahwa itu tuh nggak dor. Iya, itu gue setuju juga. Padahal di bawah orang sering bilang gini ke gue. Ya apa lu bilang Jokowi new orde paling baru. Ini lu kritik gini masih ada-ada aja. Gue bilang lu jangan lihat ke gue. Gue mungkin punya privilege sebagai mantan ketua BEM, banyak yang nge-backing. Lu lihat di bawah ada yang di penjara 6 bulan karena bicara soal kriminal, bicara soal tambang. Ada yang di penjara 2 tahun karena bicara soal demokrasi. Ada yang bahkan sampai harus meninggal. Dulu gue ikut aksi besar reformasi di korupsi 2019. Oh ya, tahu gue. 5 orang meninggal ditembak polisi, bos. Dan itu bukan era orde baru, era Jokowi. Tapi Jokowi itu selalu hebat dalam konteks politisinya. Dia selalu bisa membuat kesannya Jokowi itu adalah orang baik yang dikelilingi orang-orang jahat. Jadi ketika ada salah, misalnya KPK dulu kan dibunuh tuh tahun 2019 KPK. Jokowi itu nggak nanda tanganin revisinya. Karena Jokowi tahu 2 bulan nggak ditandatangan, itu UU tetap berjalan. Jadi Jokowi nggak mau ikut ambil bola panasnya. Dan dia bisa bilang, itu kan partai politik. Gimana mas, Gibran sampai maju? Silahkan tanya Gibran, itu kan hak dia. Gimana Pak Jokowi, Pak Prabowo ini? Silahkan tanya Pak Prabowo, itu kan hak dia. Gitu-gitu. Jadi Jokowi, dan baru-baru ini Jokowi minta maaf kan? Saya minta maaf. Jokowi itu bisa bikin kesannya, ini presiden baik banget ya, merakyat banget ya. Jadi definisi cowok yang red flag Gemini, dia Gemini juga dia. Dia tuh Gemini. Dia Gemini. Kalau lu apa? Gue Leo. Oh lo Leo? Oh sama gue Leo. Sama ya. Jokowi itu Gemini, bener tuh definisi cowok red flag Gemini tuh. Jokowi Widodo itu. Manipulatif, red flag. Toxic. Ya itu menurut gue Jokowi. Ada di sana Jokowi. Dan ya even sampai sekarang pendidikan pun hanya menjadi komoditas pasar bebas gitu di tangan Jokowi. Ya itulah menurut gue soal Jokowi ya. Gue doain setelah episode ini lo selamat deh. Ayo mari kita berdoa. Semoga gak ada Xenia hitam aja ntar depan rumah gue ya. Iya, mungkin tiba-tiba ada yang nge-profiling lo kan. Iya, itu sering terjadi loh. Iya. Memprofile tiba-tiba lo didatengin sama orang dari nggak tahu dari lembaga pemerintah mana. Iya, fun fact bahkan gue pernah didatengin sama Intel di kosan gue dulu di Jatinangor. Serius? Iya, di kosan gue Jatinangor ada orang pakai pempek gitu ya, gerobak pempek, tapi dia pakai kaos tulisannya tukang pempek. Kan nggak ada tukang pempek pakai kaos tukang pempek gitu ya. Dan waktu itu kosan gue kebetulan lagi kosong, sisa 2 orang. Kan gue kenal semua orang di kosan gue. Di situ tukang pempeknya tuh, dan nggak pernah ada orang dagang di halaman kosan gue. Bisa di luar, nggak boleh selama bapak kos. Gue dagang dalam nih, gue pikir siapa yang beli nih. Dan pas gue kan kosan gue lantai 1, gue naik ke lantai 2 kan kelihatan dari atas. Itu udah ada beceng nih di gerobak pempeknya. Terus gue langsung nelfon teman-teman gue, kesini bro, ramein biar dia kabur. Dan bener ketika temen gue ramein naik motor, cabut. Lu mau di I don't know. Lu mau di door. Gue gak mau seger itu. Tapi poin gue itu terjadi dan banyak yang lebih parah. Bos gue kebetulan sudah sering keliling Indonesia. Atas nama mungkin gerakan mahasiswa atau mungkin politik praktis. Dan gue selalu nyempetin ke teman aktivis setempat. Ada satu cerita bahkan misalnya kayak di Kalimantan, itu bisa orang tuh diculik, dibilangnya cuma dibawa kantor polisi atau diculik, dan dia dibuang ke penangkaran buaya, dan habis itu sisa tulangnya aja. Oh my God. Maksud gue it happens. Jadi kalau misalnya dibilang zaman Jokowi nggak mengerikan itu, hidup lo di Twitter berarti gitu. Lo gak hidup di real life. Lo di Jakarta bre. Iya, hidup lo bias Jakarta bos. Kalau misalkan lo seenggaknya dalam kenalan lo kakek lo temenan sama menteri atau orang DPR atau punya kenalan jenderal gitu, lo gak bakalan kena. Iya, dan gue yakin lo juga punya banyak teman politisi. Coba tanya aja politisi. Setiap politisi yang gue, orang kayak gue punya teman-teman politik. Kan lo PSL, lo leader of politician seharusnya. Maybe ya, insya Allah. Lo tanya deh, respon mereka pasti sama. Ngeri bos Jokowi ini bos. Kerisnya di belakang Jokowi ini, ampun ngeri. Jadi ngeri banget sih. Dibalik dia pakai kemeja lusuh gitu ya, dibalik muka Wondesonya, nggak bisa ngomong Inggrisnya, tapi di belakangnya tersimpan kekuatan Raja Jawa yang begitu kuat dibanding Soeharto bahkan. Kerisnya di belakang ya. Iya. Gak boleh emang keris di belakang. Ya kalau Jawa kan gitu filosofinya kan. Gak boleh nakutin orang, tapi kalau macam gitu. Oh, kerisnya di belakang. Wah, hebat nih. Politik Jawa memang kayak gitu, menarik, simbolis sekali. Itu dia. Kita move on ke ini deh, ke masa demokrasi deh. Okay. Sebelum mungkin kita
penutupan ya. Ya. Lo melihatnya itu demokrasi di Indonesia sebagai value atau sebagai instrumen? Jelas sebagai instrumen ya. Menarik sekali. Bukan sebagai, maksud gue demokrasi itu bukan tujuan. Oke. Tapi alat. Alat. Untuk mencapai tujuan. Oke. Ya demokrasi, banyak orang bilang ke gue gini. Ya bang, itu di Cina kan berhasil maju itu dengan kepemimpinan Xi Jinping seperti itu ya, kenapa kita nggak pakai konsep China aja, mungkin lebih otokratik gitu ya. Gue bilang, kenapa kalian mempersalahkan demokrasinya? Karena demokrasi itu alat untuk mencapai tujuannya. Tujuannya kita adalah kemerdekaan, keadilan sosial dan lain sebagainya. Yang salah itu orang yang mengelola alatnya, yang bernama demokrasi ini. Orangnya siapa ya? Ya sekarang lah, semua ini partai politik, presiden, DPR RI dan seterusnya lah. Pokoknya menurut gue tuh orang-orang yang gagal menggunakan instrumen demokrasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi kan mending ya kalau Lee Kuan Yew nih otoriter ya, oke, atau Xi Jinping otoriter ya, tapi masih ada kesejahteraan di rakyatnya, masih mending lah. Lu nggak boleh ngomong tapi lu kenyang. Ini udah malu nggak boleh ngomong, lu lapar bos. Jadi nggak ada win-win solution. Gak ada win-win solution. Ya menurut gue. I see. Kalau menurut gue juga setuju sama lo. Demokrasi itu adalah sebuah instrumen gitu. Dan gue senang sekali ngobrol tentang caranya kita bisa menguasai orang-orang lewat demokrasi gimana. Tapi sayangnya demokrasi itu sangat bias terhadap orang-orang yang mempunyai duit. Ya. Sangat bias sekali gitu. Karena dengan duit lo mempunyai resources, lo bisa mempengaruhi ide orang-orang gitu. Dan ide orang-orang itu ide orang-orang itu kan akan mempengaruhi bagaimana kedepannya kita berjalan. Betul. Itu that's the inside definition of democracy gitu. Dan ya menurut gue demokrasi itu hanyalah alat sih. Ya. Dan siapapun yang bilang demokrasi itu adalah value, mereka naif. Ya, betul. Mereka nggak tahu apa yang artinya good governance. Nah, iya. Gak semua negara di dunia itu bisa sejahtera karena demokrasi. betul. Justru yang ada demokrasi juga bisa mengacaukan. Rusak. Lihat di Irak, lihat di Afghanistan, Afrika, ketika India bahkan ya. Ya, kalau India agak Masih debatable mending sih, kan? masih mending. Kalau gue melihatnya di Irak dan di Afghanistan, ketika demokrasi diintrodus ke ranah sosial mereka, itu terjadi kekacauan yang sangat kacau. Itu pas waktu penyerangan Amerika ke Irak kan, langsung ditaruh tuh demokrasi di Irak, hancur langsung negaranya. Banyak banget banyak banget insurgen, ISIS lah dan lain-lain macam-macam gitu. Terkadang karena gue percaya dengan ya itu bahwa demokrasi adalah alat dan beberapa orang itu tidak bisa menggunakan alat itu dengan benar. Betul. Atau bahkan mereka tidak terlahir untuk menggunakan alat tersebut. Betul. Beberapa negara-negara di dunia itu menurut gua sifat dasarnya mereka itu sangat berseberangan dengan demokrasi. Nah menurut gua di Indonesia ini ya, demokrasi itu tuh bukanlah sesuatu hal yang ada dari kita, dari diri sendiri, justru ada sesuatu yang terimpor dan diforsirkan kepada kita gitu. Sebagai langkah pragmatis untuk menyatukan barisan, bersuara bulat untuk melawan penjajah-penjajah. Dan mungkin diterima oleh internasional juga ya. Ya, agar bisa diterima di kalangan internasional. Kalau di Indonesia ini menurut gua nggak bisa demokrasi. Serius, nggak bisa kita demokrasi. Sekalinya ada berseberangan pikiran, baper, tapi bapernya tuh nyerang persona. Apa ya istilah legalnya? Gue lupa. Apa tuh istilah legalnya tuh ketika kita argumen tapi akhirnya nyerang yang personal. Ad hominem ya? Apa? Ad hominem ya. Kita malah ad hominem, itu sering kejadian tuh. Bawa personal gitu. Itu aja sudah menunjukkan kita tidak bisa berdialog. Ini banyak sekali gue temukan di Instagram, di TikTok, di YouTube. Satu-satunya tempat yang bisa berdialog itu Twitter. Oh iya. Tapi gue rasa orang Indonesia bisa berdialog di situ karena mereka sering berdialog dengan orang luar negeri. Dan itu pun Menara Gading lah Twitter itu. Menara Gading, setuju gue. Ya menurut gue di Indonesia ini untuk kita memperalat demokrasi itu
agak susah sih karena kebanyakan dari kita itu tidak begitu paham dengan asas-asas demokrasi itu tersendiri. Kita selalu bilang gaungkan demokrasi ini. Sekalinya ada perbedaan lapor polisi gitu. Goblok banget. Iya kan? Betul. Ya udahlah kalau misalkan kayak gini kita nggak usah demokrasi lah. Udahlah kita otoriter aja gitu. Kita otoriter aja. Tapi kalau misalkan di sini di Indonesia demokrasi nggak ada, gimana caranya kita bisa menjaga minoritas, menjaga hak-hak orang. Itu sih. That's the dilemma. Ya kalau gue juga boleh nambahin ya. Iya. Kalau lo nanya gimana kondisi demokrasi di Indonesia hari ini, menurut gue buat teman-teman juga harus baca sih ya buku How Democracy Die. Di buku itu belum tertera di sih. Di sini ya bukunya. Iya, ntar di sini. Di buku itu belum tertera ada cerita tentang Indonesia. Baru cerita tentang Honduras, di Amerika, di Jerman, di Itali pada masanya. Intinya buku itu menurut gue sangat mudah dibaca dan menarik dan jadi relevan sama Indonesia adalah seringkali kita berpikir demokrasi itu rusak karena tank, militer, kudeta, atau mungkin senjata. Tapi ternyata fakta sejarah membuktikan bahwa banyak kisah demokrasi itu rusak karena orang yang terpilih dari proses demokrasi. Ya, setuju gue itu. Setuju banget. Hitler misalnya ya, ambil contoh. Trump misalnya pada masa Trump awal gitu. Kalau di buku itu dikatakan seperti itu ya. Termasuk menurut gue di Indonesia hari ini. Pak Presiden kita pada masa ada inspirasi loh. Dia merintis guys. Dia bukan kalangan elit. Katanya dia sering digusur juga pas kecil. Dia nggak punya uang banyak. Iya kan? Tapi dia bisa di posisi jadi wali kota, terus jadi gubernur sampai kemudian presiden. Anaknya juga jadi wapres. Itu nggak semua orang bisa lakukan itu. Tapi ya kita juga sama-sama tahu bahwa Jokowi yang orang yang paling menikmati buah reformasi dan demokrasi justru orang yang paling merusak demokrasi itu sendiri. Nah pinternya Jokowi dia tidak menggunakan cara-cara unlawful gitu loh. Dia menggunakan justru undang-undang atau peraturan sebagai alat represinya. Dia tidak menggunakan dia tidak menggunakan militer untuk merampas KPK. Dia revisi UU KPK supaya KPK adalah PNS-nya istana gitu. Dia tidak menggunakan tangkap penangkap secara ilegal untuk membungkam orang yang berisik. Dia pakailah UU ITE untuk kemudian menangkap orang secara legal. Legal. Tapi ya apakah itu tepat? Enggak juga. Sama kayak pilkada kota kosong, orang bilang, "Bang kan pilkada kota kosong dibolehin dalam undang-undang." Memang boleh. Pun ngelaporin undang-undang orang pakai UU ITE juga boleh. Tapi kan enggak semuanya yang boleh dalam undang-undang itu benar gitu. Ya makanya menurut gue hari ini demokrasi kita kayak gitu. Jadinya semu, pura-pura dan seolah-olah gagasan gitu. Padahal menurut gue hari ini kita nggak lagi berdemokrasi. Dan demokrasi soalnya menurut gue harus diiringi dengan pendidikan. Ya karena toh suara profesor dan suara pemulung satu bos di kotak suara gitu. Jadi nggak bisa kita ini berdebat soal transportasi publik misalnya yang baik seperti apa, krisis iklim seperti apa penanganannya. Kalau pendidikan udah beda. Tapi di hari ini, misalnya ini gue nambahin dikit. Orang-orang di komen TikTok gue tuh paling sering nanya ini. Bang kenapa ya mahasiswa diem aja? Bang kenapa mahasiswa gak resah ya? Bang kenapa mahasiswa gak kayak dulu ya berani turun? Dan gue berusaha empati sama teman-teman mahasiswa. Gue bilang gini. Kalian harus tahu. Ini mahasiswa sekarang. Negeri swasta sama aja menurut gue. Dipaksa lulus 3-3,5 tahun. Kalau di atas itu dianggapnya hina loh. Gitu loh hina gitu loh. 4 tahun. Gue sebagai orang lulus 5 tahun kurang dianggap hina mungkin gitu. Kedua, lo dipaksa untuk ikut magang-magang Merdeka, kampus Merdeka. Lo paksa magang wajib, itu pun underpaid, dan kadang rawan pelecehan seksual di sana gitu. Ketiga, kurikulum lo di kampus itu sangat-sangat tidak demokratis gitu. Bahkan Jokowi pintar sekali membuat undang-undang di mana rektor tuh pilihan presiden. Jadi dia masuk tuh ke ranah pendidikan. Sehingga hari ini kampus yang harusnya melahirkan cendekiawan yang baru, intelektual yang segar gitu, yang hebat, jadinya hanya melahirkan orang-orang untuk tenaga murah pasar bebas. Nah, setuju gua. Gitu. Ya, demokrasi kita di situ nggak berjalan jadinya. Pendidikan kita itu emang dibuat agar kita menghasilkan tangan-tangan untuk produksi terus. Iya. Memang itu yang sudah direncanakan oleh Ali Wardana di salah satu toko Berkeley Mafia kan. Iya. Dia pernah mengimplikasikan ini dalam niatan dia tentang
Habibie. Menurut dia Habibie itu minta negara yang terlalu high manufacture. Sementara Indonesia itu kekuatannya itu bukan di kualitas tapi di kuantitas. Seharusnya mereka bisa memproduksi barang dengan murah, dengan cepat, dan bisa mengolah sumber daya dengan baik terus diekspor. That's what Ali Wardana thinks gitu. Itu yang menurut Ali Wardana dilakukan Indonesia. Dan itu menjadi presidensi ke depannya. Kita selalu mencoba membuat buruh. Buruh. Sementara ya yang bisa kritis, yang bisa pintar, itu mereka dikondisikan agar mereka menjalankan lingkaran setan itu. Kayak gue ingin menjalankan lingkaran setan ini. Ya kalau misalkan Indonesia nggak terus kayak gini, mau jadi apa kita ke depan? Betul. Masa semua orang pinter? Masa semua orang pinter? Itu yang Ridwan Kamil katakan di podcast bersama Panji kalau gue nggak salah. Dia bilang, ya kenapa kita pakai joget-joget segala macam? Ya Panji, itu mayoritas. RK tahu itu salah, tapi bagi dia mayoritas. Bagi gue itu enggak, itu lu pola pikir konsultan, bro. Lu sebagai pemimpin jangan dibiasain dong. Itu kan. Karena sekarang kesannya negara merawat kebodohan supaya gak mau dikontrol kan, kesannya seperti itu. Ya. Apakah kita harus merawat kebodohan terus-menerus? Wah, gue bingung sih kalau misalkan semua orang pinter gimana sih. Kita negaranya gede banget. Amerika aja udah nyampe titik di mana kayak udahlah nggak usah banyak orang pinter lagi gitu. Ya, semua orang pinter nggak ada projo, Pak. Iya sih, betul ya. Atau mungkin ya gue mau ini abu-abu dikit ya, mungkin bukan bener tapi mungkin ya gitu. Biar kalau misalkan gue digeruduk, kalau misalkan digeruduk bukan gue yang digeruduk. Jadi gue ya, ke rumah gue jadinya. Kalau digeruduk jangan ngajak-ngajak. It's not a great time. It's not a good time. Karena we hang together. Bukannya nongkrong tapi kita bergelantung. Hangnya bukan nongkrong ya. Gelantung bareng-bareng. Iya. Kacau. So the verdict menurut gue fuck lah, Indonesia udah pragmatis banget. Iya. Pesan-pesan terakhir untuk penonton Base Indonesian mungkin apa kalau mau membuat mereka pragmatis atau idealis? Atau gimana? Atau lo mau menanamkan sebuah nilai idealis agar kita nggak licik-licik banget gitu? Ya kalau menurut gue sebagai closing statement ya, kenapa gue mengusung hashtag lawan buta politik di dalam berbagai konten yang gue bawa. Bahkan gue lagi bikin komunitas namanya Brand Indonesia, memberikan pendidikan politik untuk pelajar gitu. Kenapa pelajar? Karena di luar negeri sana Greta Thunberg dari usia 15 sudah demonstrasi bos di depan gedung DPR Swedia sebelum dia kemudian bicara di PBB. Joshua Wong umur 16 udah bicara di Hong Kong gitu soal demokrasi. Di kita kan 15-17 disuruhnya ya paling ospek, MOS ya, kalau di SMA tuh MOS, paling disuruhnya nyiapin SBM. Jadi gak kritis lah generasi kita. Nah yang gue pengen bilang, gue gak percaya ada orang yang apatis dengan politik. Tapi gue percaya orang tuh frustasi sama politik. Contoh ketika, ini sederhana aja, ketika gue di kampus, gue ngajak orang bicara isu buruh, susah pak. Ngerasa gak relate. Dia pikir di SCBD itu bukan buruh namanya. Namanya apa? Ya padahal buruh, dia pikir karyawan swasta gitu ya, atau mungkin kayak lanyard apa. Padahal buruh kan. Semua tuh buruh kecuali lu pemegang modal gitu kan. Nah, mereka gak relate, gak mau ikut turun di jalan. Distinguish blue collar, white collar tetap buruh. Iya. Okay. Gitu. Tapi ketika mereka gue ajak bicara soal, bro UKT lu harganya mau naik bro, naik 2 juta, padahal dia bisa bayar sih, ikut marah. Weh rame, aksinya rame. Artinya gue gak percaya ada orang gak peduli politik, tapi mereka peduli isu yang mereka kena. Nah tapi poin gue untuk teman-teman di luar sana gitu ya, jangan cuman peduli politik terhadap isu yang kalian merasa isu gue doang. Karena pada akhirnya itu bisa berdampak kalian juga. Ya kalau kata Bertolt Brecht gitu ya, seorang penulis dari Jerman, dia bilang orang paling terburuk itu orang yang buta politik, karena dia lupa segala keputusan hidupnya ditentukan keputusan politik. Ya sekarang harga, ya jelas lah harga bansos, bahan pokok, harga minyak, UKT, sampai lo harus ngejemput pacar lo pakai mobil kalau nggak malu, itu politik. Wah, romansa itu hancur karena politik bro. Karena kalau
negara ini berhasil mengelola transportasi publik dengan baik seperti di Jepang, lo nggak harus terpaksa jemput cewek lo pakai mobil, bos. Lo pakai transport publik. Nyela dikit ya. Gue pernah ke Jepang nih. Gue di Osaka atau lupa gue di mana. Gue lagi naik kereta kan, lagi komuter. Itu ada 2 orang pacaran di kereta. Terus kayak ya udah cowoknya cium dahi ceweknya terus cabut udah. Terus ceweknya tinggalin aja di kereta. Terus gue bilang ini kalau misalkan di Indonesia, ini kalau di Indonesia dia cowok terkeji di negeri kita. Karena dia bakal viral di TikTok. Karena membiarkan wanitanya sendiri di kereta. KRL. Dia bakal viral, namanya dicari, didoxing, ke spread Twitter, masuk berita. Masuk Volkatif. Karena saking gak amannya transport publik kita ya. Iya, salah satunya. Dan mungkin infrastruktur tidak baik dan lain-lain gitu. Tapi silakan lanjut. Itu barusan ranting gue doang. Itu yang gue bilang bahwa kalian harus terus melawan buta politik walaupun itu bukan isu kalian. Misalnya contoh sederhana terakhir gue bilang, gue kemarin juga ikut aksi Kamisan gitu ya. Gue kesel aja ketika kemarin di Twitter ada akun namanya Partai Sosmed kalau lo tahu ya. Dia masih bisa-bisa tanpa punya empatik nanya, masih ada gak aksi Kamisan? Mana nih yang kemarin jadiin komoditi Pilpres? What the hell man gitu. Dan besoknya gue ikut karena gue kesal gitu kayak pengen buktiin. Dan kenapa kita harus peduli terhadap orang tua yang sampai sekarang masih kehilangan anak ya, walaupun anak lo gak hilang di rumah. Karena bisa jadi sampai sekarang pelakunya tidak tertangkap, anak lo juga bisa ditangkap, bisa diculik oleh negara. Jadi perjuangannya mungkin gak kerasa sekarang, tapi percayalah itu juga kena sama kalian. Termasuk misalnya buruh. Orang sering protes kalau demo buruh ya, bikin macet. Apa sih nih bikin macet aja nih, sampai harus diliburin kan jadi May Day. Padahal kita punya kalau lebaran tuh dapat apa kita? Gaji ke-13 kita THR. Ya, THR. Terus kemudian berbagai cuti haid, cuti hamil, jam kerja 8 jam per hari. Itu buah dari demonstrasi buruh bertahun-tahun. Nggak lo tahu kan bahwa itu perjuangan gerakan buruh. Jadi poin gue, melawan buta politik itu tanpa harus lu tahu isunya dan kena isu dulu. Perjuangan aja dulu bos, karena rakyat harus bantu rakyat. Kebaikan yang berkerumun itu akan kalah sama kejahatan yang berbaris. Jadi kita berbaris sebagai orang-orang baik bro. Gitu. Ingat bro, Base Indonesians di rumah, kita harus lawan buta politik. Dia melawannya dengan idealisme, gue melawannya dengan cara-cara konsultan. Soeharto fanbase dia. Wah iyalah. Iya dong. Anyways, thank you for watching the Base Indonesian show. And thank you for watching the Base Indonesian Talks. Ini show sih, bukan monolog ini. But thank you. Thank you so much. Ferdian Aurelio telah datang kepada podcast Base Indonesian Talks hari ini. Kita bicara tentang idealisme dan pragmatisme. Semoga ini pembicaraan bermanfaat dan menginspirasi orang-orang lain di depan untuk lawan buta politik. Amin. Thank you so much. Alright, I'll see you in the next episode of the Base Indonesian Talks. Bye-bye. Subscribe to the Base Indonesian Show. Dijamin halal